Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus tetap mendukung kita untuk menggapai kekudusan itu. Bahkan Dia menunjukkan cara dan jalan supaya kita bisa menggapai kesucian itu. Dan juga ditegaskan kepada kita semua bahwa kesucian tidak hanya karena rahmat Tuhan. Dan kita tidak boleh dan tidak bisa hanya mengandalkan rahmat Tuhan begitu saja tanpa berjuang menghidupinya. Maka dalam konteks ini kita memang diberi bekal atau modal untuk menjadi suci, yaitu rahmat itu. Tapi ini akan berkembang menjiwai pribadi kita dan mengarahkan kita kepada kekudusan itu kalau kita sendiri berjuang dan menyesuaikan hidup kita dengan tata rahmat Tuhan. Maka yang tadi juga kita lihat ungkapan Tuhan Yesus yang sungguh nyata bagi kita dengan ungkapan-ungkapannya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah? Yesus mau tegaskan, berbahagialah orang yang terbuka hati dan mengandalkan Tuhan, percaya kepadanya. Itu arti miskin di hadapan Allah. Nah, bagi kita kadangkala memahami kemiskinan secara keliru. Miskin berarti kita tidak punya apa-apa. Tidak. Yesus ungkapkan miskin di hadapan Allah itu berarti kita terbuka dan mengandalkan Allah di dalam hidup kita. Dan kita diajak bersyukur atas materi yang kita miliki, tapi tujuannya adalah untuk mengembangkan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Nah, kadang-kala kita hanya mengandalkan hidup kita atas dasar kekayaan dan melupakan Tuhan yang memberi. Maka Yesus mengajak kita, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu berarti kita bersyukur atas rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita juga diajak untuk menggunakan rahmat kekayaan itu yang juga untuk terbuka menolong orang lain. Jadi akhirnya kita juga diajak untuk mengembangkan cinta kasih kita kepada sesama. Nah, kekudusan juga antara lain dapat kita terima, kita kembangkan dengan sikap mengandalkan Tuhan, terbuka pada Tuhan, dan mau bekerja sama antara lain memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang miskin, supaya kita juga bisa membawa mereka hidup dalam sukacita, kegembiraan, dan terpenuhi yang mereka butuhkan dalam hidup. Ya, akhirnya melalui sabda ini kita diajak untuk terbuka pada Allah, sekaligus juga terbuka kepada sesama kita.
Ini yang menolong kita, bahwa Tuhan mengajak kita mengandalkan Dia di dalam kehidupan ini. Cara yang kedua yang ditunjukkan Yesus dalam Injil hari ini, berbahagialah orang yang lemah lembut. Nah, ini suatu sikap yang bisa kita miliki karena itu kita perjuangkan dan kita latih. Makanya juga menolong bagi kita untuk mengembangkan sikap lemah lembut ini. Dan ini bukan hal yang mustahil kita miliki. Tetapi ini berkat pergumulan kita dalam cinta kasih, relasi kita dengan sesama, akhirnya juga kita mengutamakan orang lain. Itu yang membuat kita lemah lembut dan rendah hati. Nah, kita juga dibantu dengan sabda Tuhan. Misalnya ungkapan Paulus dalam Efesus 4:29. Dia tegaskan, janganlah kata-kata buruk keluar dari mulutmu, tapi yang baik yang membangun iman bagi para pendengarmu. Jadi yang kita lihat, kita perhatikan, kalau pribadi kita kasar, pribadi kita emosional, gampang marah, biasanya juga banyak kata-kata buruk keluar dari mulut kita. Nah, ini kita diajak oleh Paulus saat kita mengalami situasi ini, kita diajak menguasai diri kita sendiri, menguasai emosi kita dengan cara memilih kata-kata yang baik. Dan juga akhirnya ungkapan yang dari kata-kata yang baik kita ungkapkan itu membantu kita untuk berkembang menjadi pribadi yang lemah lembut. Itu sesuatu yang bisa kita kembangkan dalam pengalaman kita. Nah, Yesus tadi memberikan cara dan jalan bagaimana menghayati rahmat itu yang diberikan kepada kita dan ditunjukkan cara-caranya. Dan ini juga membentuk pribadi kita. Ini yang kita sadari, masih dalam Injil tadi kita temukan beberapa hal. Tapi yang jelas dengan berkembang menjadi mengandalkan Allah di dalam kehidupan, menjadi pribadi yang lemah lembut, akhirnya kita menjadi pribadi yang layak dicintai oleh orang lain. Dan pribadi yang juga mampu mencintai orang lain. Mampu mencintai Allah. Itu sesuatu yang bisa kita kembangkan dalam pribadi kita berkat iman itu. Mencintai Allah berarti kita menerima, mengakui, sekaligus juga mengerti apa yang diinginkan Allah dalam hidup. Inginkan berbeda, bertentangan dengan yang dikehendaki Tuhan. Maka ini yang harus kita arahkan, keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan itu tidak kita lakukan. Nah, itu dengan cara demikian kita bisa mencintai Tuhan. Demikian juga mencintai sesama. Jelas sesama itu karunia Tuhan untuk hidup kita. Dan tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendirian tanpa orang lain. Maka dalam konteks ini kita menyadari bahwa kita membutuhkan mereka dan mereka membutuhkan saya atau kita. Nah, dari cara ini akhirnya kita juga bisa terbuka hati kita, ini juga membuat kita lemah lembut karena kita juga memahami bahwa kita sendiri nggak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Maka kita mengandalkan mereka. Nah, juga kita membutuhkan mereka. Tapi juga mereka membutuhkan kita, maka ini saling memberi hati, saling memberi cinta, dan saling melayani. Itu hal yang baik untuk kita kembangkan. Dari Injil tadi kita bisa lihat ungkapan Yesus, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena engkau akan dipuaskan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa salah satu orientasi hidup kita dalam hal iman adalah menghidupi kebenaran. Nah, kebenaran ini yang juga perlu kita gali, kita kembangkan, dan kita yakini, kita hidupi terus-menerus. Nah, di sini yang juga bisa kita lihat bahwa kebohongan sering ada di antara kita dengan hoax dan sebagainya itu. Nah, ini mengapa terjadi? Karena orang tidak mau mengungkapkan yang benar karena ada tujuan-tujuan tertentu dalam hidupnya. Nah, kita kalau mau mendapatkan kesucian, kekudusan, persatuan kita dengan Tuhan, kita harus meninggalkan yang tidak benar itu dan kita hidupi kebenaran. Maka kalau kita memperjuangkan kebenaran, kita akan bertemu dengan Allah, karena Allah sendiri adalah sumber kebenaran. Seperti kisah kita bisa lihat saat Yesus di hadapan Pilatus, dia ungkapkan,
kalau orang itu berasal dari Allah, dia akan mengenal kebenaran. Lalu Pilatus ungkapkan, apa itu kebenaran? Yesus tidak menjawab, karena Yesus sendiri yang selalu mengungkapkan kebenaran, sumber kebenaran itu hadir dan tinggal. Dan Pilatus tidak memahami bahwa Yesus itu kebenarannya. Ini yang akan kita lihat, kita perhatikan dalam konteks hidup kita, bahwa kalau kita merindukan, kita lapar dan haus akan kebenaran, kita akan bertemu dengan Allah sumber kebenaran sejati. Makanya juga akan diajak untuk hidup dalam kebenaran itu dan merindukan kebenaran itu bisa berkembang di dalam hidup, dan itu untuk mengatasi, menghilangkan kebohongan-kebohongan yang sering muncul di antara kita. Maka kita mempunyai pegangan dalam konteks ini, kebenaran atas dasar firman Tuhan, kebenaran atas dasar perintah, dan juga kebenaran atas dasar cinta kasih. Ini berkaitan dengan yang tadi kita lihat tentang kebenaran. Kita tahu tidak semua orang bisa menerima kebenaran. Dan justru juga ada ungkapan-ungkapan yang keliru di tengah masyarakat. Zaman sekarang, kalau saya jujur, saya hancur. Justru itu keliru. Karena di hadapan Tuhan, orang yang tidak jujur itu yang justru hancur. Maka di sini kita dipanggil, diutus untuk mengungkapkan kebenaran dan menghidupi kebenaran itu. Nah, buahnya kita ditolak oleh sebagian orang yang tidak suka dengan kebenaran. Mengapa? Karena kehadiran kita yang selalu memperjuangkan kebenaran itu akan dengan terus terang menampakkan yang tidak benar yang dihidupi oleh mereka itu. Maka mereka menolak kita. Sebaliknya juga kalau kita memang dalam situasi yang tidak benar itu, ada orang yang benar datang, kita juga bereaksi yang negatif, menolak, karena nanti yang tidak benar yang saya miliki akan tampak. Nah, dalam konteks ini kita diajak, meskipun kita menghidupi kebenaran dan tantangan kesulitan, tidak perlu menyerah. Justru kehadiran kita itu akan menjadi sumber terang bagi mereka. Dan kita juga bisa lihat dalam pengalaman para rasul pun, dengan mengungkapkan kebenaran yang awalnya ditolak itu, akhirnya juga mempertobatkan banyak orang. Nah, di sini kita dalam menghidupi kebenaran itu, kita juga bisa melihat kebenaran yang dihidupi oleh orang lain. Dan ini akhirnya memperteguh kita, dan juga kita sendiri juga bisa semakin memperbaiki kekurangan kita, dan juga kehadiran kita bisa memperbaiki situasi masyarakat kita atau keluarga kita. Mungkin di sini jelas bahwa kebenaran yang kita hidupi itu memang tidak selamanya diterima oleh semua orang. Tetapi kalau ini sudah berkembang di tengah masyarakat kita, bahwa kebenaran itu selalu didambakan dan diwujudkan, pasti semua orang akan hidup bahagia dan hidup tentram. Ya, kita lihat, kita sadari dalam konteks ini, mengapa ada perselisihan dan sebagainya, karena kebenaran tidak dihidupi dan masing-masing menganggap diri yang paling benar. Ini yang kita lihat, kita perhatikan dalam konteks itu, maka kita diajak untuk teguh dalam iman meskipun ada tantangan dan kesulitan. Kebenaran itu diinginkan semua orang. Lalu juga yang bisa kita, kemurahan hati itu dibutuhkan semua orang. Lalu kalau kita memperjuangkan kebenaran, keadilan, cinta kasih, kemudian kita bermurah hati dengan semua orang, itu kebutuhan dambaan mereka terpenuhi. Karena itu akhirnya kita bisa masuk dalam pribadi semua orang. Di tengah masyarakat, di tengah keluarga kita, di tengah pekerjaan kita. Semua lapisan hidup yang ada di tengah kita itu membutuhkan kebenaran, keadilan, cinta kasih, kemurahan hati. Dengan demikian juga sikap empati, simpati dengan sesama akan muncul dari buah-buah kehidupan yang kita perjuangkan ini. Kita juga melihat kekayaan dan pola hidup yang diberikan Yesus kepada kita. Pertama-tama bahwa kita juga diajak untuk berkembang di dalam kesucian.
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Karena itu bagi kita kesucian itu sarana untuk berjumpa melihat Allah. Karena Allah adalah yang kudus. Maka kita hanya bisa bertemu dan melihat Allah dalam level yang sama, yaitu kekudusan, kesucian itu. Nah, bagi kita, suci, kudus bukan karena kita banyak berdoa. Suci, kudus karena kita bersatu dengan Allah. Nah, ini yang kayaknya menjadi kekayaan kita, bahwa kesucian itu buah dari persatuan kita dengan Allah. Karena itu kalau kita bekerja dan melibatkan Tuhan dalam kerjaan kita, kita juga kudus menjadi kudus dalam melalui pekerjaan kita. Kita berdoa, kita bersatu dengan Allah. Itu baru kita bisa mengecap kekudusan ini. Bisa terjadi kita berjam-jam berdoa, tapi hati kita tidak terpaut pada Allah. Karena kita hanya orientasi pada pikiran kita, sehingga yang kita ungkapkan adalah hal-hal yang kita butuhkan saja. Dalam sikap ini kita perlu untuk merevisi cara kita berdoa. Cara kita berdoa adalah kita bertemu dengan Allah, mengandalkan Tuhan, dan hati kita komunikasi dengan Dia. Ini yang diungkapkan dengan suci hatinya, yaitu pribadi yang selalu bersatu dengan Tuhan. Menghadirkan Tuhan melalui pekerjaan, melalui kehidupan, dan kita sendiri tidak pernah lepas dari kuasa Allah. Maka dalam konteks ini juga semakin menyadarkan kita janji Yesus, "Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Nah, bagaimana kita mengaktualkan janji itu, mempersatukan hati kita dengan Dia sendiri. Jelas kalau kita lihat, kita perhatikan bahwa Allah itu selalu hadir dalam hidup kita. Maka kalau kita lihat dalam karya penciptaan, Allah membentuk manusia dari tanah, mengembuskan napasnya dalam hidup manusia, maka kita hidup. Karena itu kehidupan kita karena napas, karena roh yang kita terima dari Tuhan. Nah, setiap kita bernapas, kita menyadari roh Allah yang ada dalam pribadi kita. Maka itu juga sesuatu yang menggerakkan kita untuk menghayati persatuan kita dengan pribadi Yesus. Dan pribadi Allah ini yang selalu hadir, dan ini juga membuat kita semakin menghayati kesucian tadi, persatuan hati dengan Tuhan. Dari nafas saja. Maka kalau kita kehabisan nafas, kita tidak akan hidup lagi. Ini sesuatu yang bisa kita lihat dalam konteks ini. Sangat nampak bahwa kehidupan kita itu karena kita mendapatkan roh, mendapatkan nafas dari Allah. Kalau roh Allah ini diambil dari kita, maka manusia akhirnya wafat. Nah, ini kita lihat, kita perhatikan dalam konteks ini, kesucian yang dihadapkan oleh Yesus adalah persatuan kita dengan Dia dalam seluruh pola hidup kita. Yang akan membawa sumber sukacita dan kehidupan yang membahagiakan. Dari warta persekutuan orang kudus yang kita rayakan hari ini, itu juga diungkapkan kepada kita bahwa perhatian persatuan kita dengan Tuhan yang kita kembangkan dalam perhatian dan persatuan dan sesama, itu akhirnya membuahkan kesucian dalam pribadi kita, berarti persatuan kita dengan Tuhan dan para kudus dalam persekutuan ini, tetapi buahnya adalah kedamaian dan sukacita. Maka kita dalam pergumulan hidup ini, kita diajak untuk menjadi duta damai bagi Yesus. Para kudus itu menunjukkan dia menjadi duta damai, dan akhirnya dalam kehidupan itu mereka mendapatkan kedamaian yang sejati, yang abadi, persatuan abadi dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Ini juga mengingatkan kita akan sabda Yesus hari ini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, ini juga menunjukkan dalam persatuan kita dengan Tuhan tadi, kita diajak untuk membagikan, membawakan, menghadirkan damai itu untuk semua orang. Ini baru nanti hidup kita akan juga mempunyai dampak bagi orang-orang sekitar kita,
Dengan demikian juga mereka akan merindukan kita. Dalam keluarga pun, kehadiran kita yang memberikan kesejukan, kedamaian untuk anggota keluarga, anggota komunitas dalam biara, itu juga akan membuahkan damai yang akhirnya juga dirasakan, dirindukan oleh banyak orang. Sesuatu yang luar biasa dari sabda Yesus hari ini mengajak kita ada beberapa hal yang menjadi pilar-pilar untuk menghidupi dan menggapai kesucian dalam pribadi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang layak dipuji, Engkaulah pokok keselamatan bagi semua orang kudus. Kami menyembah Dikau dan mohon, semoga kesucian kami Kau sempurnakan dan Kau penuhi dengan cinta kasih-Mu. Dan semoga kami Kau perkenankan beralih dari santapan kaum musafir ini kepada perjamuan di dalam kerajaan surga. Dan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Hidup, karya, doa, dan keluarga kita selalu dipimpin oleh berkat Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.